Ini pertanyaan karena adalah ketika kami seorang pendidik, terutama mengajarkan Al-Quran gitu. Kemudian ketika kita ada orang tua minta mengajarkan anaknya di rumah, terus memberikan sesuatu, misalkan uang per bulannya sekian. Yang Anda tanyakan, apakah hukumnya itu, Bu ya? Diberi bayaran, sedangkan kita mengajarkan Al-Quran. Baik, Masya Allah. Halo, itu Ya, saja mungkin. Ya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan Bu ya semuanya selalu dalam keadaan sehat, Amin, walafiat, amin. panjang umurnya. Amin, amin. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Khalid Baik, ya. ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya tentang ketulusan. Subhanallah. Memang kita harus selalu belajar tulus ikhlas. Iya, ya. Artinya dari pertanyaan itu adalah memang kita semuanya dari penanya-penanya rindu untuk ikhlas agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah apa yang Anda sampaikan sangat jauh daripada yang diharamkan. Karena Anda mengajar kemudian Anda diberi, Anda mengajar sukarela dan yang memberi adalah juga sukarela. Bahkan ada pertanyaan yang lebih tajam lagi. Apakah boleh kita dalam mengajar Al-Quran dengan sistem gaji? Dulu para salaf itu mengatakan tidak. Karena mengajarkan Al-Quran adalah sebuah kewajiban nggak perlu pakai bayaran. Akan tapi para pendahulu jadi banyak yang mengatakan seperti itu. Akan tapi bersama berjalannya waktu ini ternyata pengajar Al-Quran juga semakin sedikit. Sehingga kalau mereka tidak diberi imbalan karena mungkin punya kebutuhan di rumahnya, siapa yang bakal mengajarnya? Dan ini sudah ada call ini karena ada dari baginda Nabi satu hadis, inna khaira ma ahattum ali ajra kitabullah. Jadi sebaik-baik yang kau ambil adalah dari kita. Maksudnya apa? Kita mengajar, kemudian dibayar itu boleh. Bahkan kalau seandainya pakai akad, saya akan ajar juga sah saja. Akan tapi tentu masalah pahala ini. Semakin Anda telus, semakin ada pahala. Akhirnya kepada guru-guru Al-Quran itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Yang tidak boleh adalah menjual, mengomersilkan. Jadi hanya karena mungkin pokoknya ya sudah tidak lurus hatinya. Sehingga dia kesana kemari yang dicari hanya uang. Tapi Anda tidak, Anda niat mengajar luar biasa. Istimewa. Orang-orang wali tersembunyi itu adalah begitu. Guru-guru di kampung itu. Siapa yang menyanjung? Di televisi nggak pernah kelihatan, di radio nggak pernah kedengaran, di YouTube juga nggak ada yang tahu. Tapi dia ikhlas setiap hari dengan Allah ngajari santri, Masya Allah. Tiba-tiba dapat imbalan dari seseorang, itu pun masih ragu ini halal atau tidak halal. Ini istimewa. Nah, ini adalah orang. Kalau misalnya membagi, ya misalnya gini, kalau misalnya dia mengajarnya itu full 1 hari, berarti mungkin ya dia berharap mungkin dengan situ ada bayaran gitu Bu ya, karena nanti dengan seperti itu dia bisa full. Tapi kalau ternyata misalnya dia nggak mau nerima bayaran Bu ya, tapi akhirnya menjadi waktu mengajarnya mungkin pagi dikosongkan karena tujuan mungkin dia kerja di sawah. Itu lebih baik yang gimana Bu ya? Baik, kemudian urusan memberi nafkah keluarga adalah kewajiban. Gitu Bu ya. Beri nafkah keluarga kewajiban. Akan tapi kalau seandainya mengajar Al-Quran ternyata lebih dibutuhkan, maka dia artinya ukuran tenaga seorang ustadz seperti itu. Misalnya kalau dia bekerja di sawah dapat 50.000. Tapi kalau dia mengajar juga dapat 50.000. Maka lebih bagus dia mengambil yang 50.000 dengan mengajar. Kenapa? Karena dia dapat uang, di sisi lain dia memberikan faedah kepada orang lain. Kalau ke sawah dia tidak memberi faedah. Itu ya. Maka jangan dianggap remeh. Kemudian dari itu keberkahan. Ngajar orang. Tapi jangan memberatkan, artinya ya wajar. Dan itu pun Anda merasa tidak, kalau bahkan berjanji dalam hati Anda kalau suatu ketika kaya aku akan bayari seperti itu. Pengennya tuh kalau misalnya dia kerja, dia akan mengambil bayaran dari mengajar gitu. Pengennya benar-benar mengajar adalah ikhlas gitu. Betul, artinya begini, dilihat jika memang lembaga tersebut tidak mampu memberinya, sangat sah dia punya prinsip, saya akan bekerja di luar sehingga ke dalam saya akan mengabdi. Akan tapi kalau ternyata lembaga itu memang ada
dan bisa dia bisa memberi dia seperti waktu dia bekerja di luar, Ya, maka ya. pilih di dalam. Anda Pilih lebih dalam. tinggal nanti bagaimana sedekah saya. Anggap saja kalau Anda bekerja selama 20 jam dapat 1 juta, maka Anda harus punya infak. Saya akan tambah 10 jam free kepada anak-anak. Itu kan sudah sedekah. Itu ya, baik. Atau paling tidak serius pengabdian seperti itu. Ya, ya. Nah, jadi jangan orang disamakan semuanya. Mungkin Anda adalah orang yang bisa berbuat baik di pondok pesantren tanpa bayaran, bisa. Tapi jangan semua orang disamakan seperti Anda. Itu ya. Ada orang memang nggak punya apa-apa, di rumahnya nggak apa-apa, sehingga makanan anaknya pun di saat ini. Tapi sebagai seorang pengajar pun, kalau memang ternyata di lembaga tersebut tidak memberikan yang cukup, maka jangan siksa keluarga Anda. Anda harus kerja cari uang. Imam Nawawi orang sehebat itu ya. Dia waktu belajar pun masih bekerja untuk dirinya sendiri padahal, karena beliau tidak punya keturunan, tidak punya keluarga. Baik, subhanallah. Terima kasih buat atas jawabannya.